Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, kita hari ini bisa bertemu di pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, bisa mengikuti pelajaran hari ini dan seterusnya. Oke. Siapa yang belum hadir? Ya, sudah ada 7 siswa ya, 6 siswa. Oke, hari ini kita berkesempatan melakukan pembelajaran daring atau online melalui aplikasi Zoom Meeting ini ya. Oke, dengan materi tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang ke-1. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum mengawali kegiatan ini. Oke, coba Putri pimpin doanya, Putri. Teman-teman sebelum doa dimulai. Terima kasih Putri. Oke, sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, nanti kegiatannya kalian Bapak suruh menganalisis sebuah teks cerita. Kemudian yang kedua menganalisis sebuah video. Nanti Bapak sampaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik dalam bentuk Google Form. Setelah itu Bapak sampaikan, kalian isi berdasarkan permasalahan yang ada pada kedua kasus tersebut, yaitu teks dan video. Oke. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian setelah membaca teks perkembangbiakan jagung, kalian mampu menganalisis ide pokok dan informasi penting yang ada pada teks bacaan tersebut dengan tepat. Yang kedua, setelah menganalisis ide pokok dari bacaan, kalian mampu mengembangkan menggunakan bahasanya sendiri. Setelah membaca teks ASEAN dan kehidupannya sosial budaya, kalian dapat membandingkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografis dengan benar. Jadi berdiskusinya nanti dilakukan bersama anggota keluarga di rumah. Ya, baiklah. Materi ini tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Ini sebelumnya di kelas 5 itu berkaitan dengan materi tumbuhan hijau. Jadi kalian di sini kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Baiklah, untuk materinya Bapak sampaikan, coba bisa dilihat. Coba sekarang Rizky dibaca, Rizky. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan negara, salah satu karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Untuk lebih memahami mengenai penjelasan mengenai tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif, Bapak akan jelaskan melalui video berikut ini. Kalian simak baik-baik ya. Teman-teman, tanaman yang berkembang biak secara generatif biasanya memiliki bunga. Pelajari bagian-bagian belajar perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa proses perkawinan. Ada dua ya, secara alami dan buatan. Kita belajar secara alami dulu ya, tapi batangnya beruas-ruas. Nah, di ketiak buatan, apa sih perkembangbiakan vegetatif juga nggak apa-apa, dilubangi kecil-kecil, habis itu diikat ya. Nah, demikian pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Semoga bermanfaat ya. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan ada berapa? Ada dua. Ya, yang pertama adalah generatif. Generatif itu secara kawin ya. Ya, di situ memerlukan namanya bunga ya, bunga lengkap ya.
Itu ada bagian-bagian bunga. Contohnya adalah tangkai, kelopak, bakal biji, mahkota, benang sari, putik. Nah, biarkan secara vegetatif. Nah, vegetatif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan vegetatif buah batang. Oke, dari penjelasan ini video dan materi tadi, ada yang ditanyakan tidak? Sudah jelas semua? Paham. Oke, kalau sudah paham, coba kembali lihat teks tentang jagung tadi di buku temanya ya. Kemudian kalian akan Bapak beri tugas yaitu mengerjakan LKPD tadi ya, bacaan tadi. Oke, tugasnya adalah menganalisis kegiatan atau teks tadi, informasi apa yang diperoleh, kemudian bersama anggota keluarga. Jadi kalian berdiskusi bersama anggota keluarganya. Oke. Nah, Bapak kasih waktu 15 menit ya. Nah, ini Bapak kasih dalam bentuk Google Form. Oke. Sini ya. Coba kalian lihat di chatnya, kemudian Bapak kasih. Kalian bisa lihat, Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Kalian berdiskusi dengan anggota keluarganya. Oke, silahkan. Coba tunggu. Ya, mic-nya dinyalakan. Udah. Oke, coba Lionel dibacakan hasil diskusinya Lionel. Jagung memang dijadikan bahan pokok karena mengandung banyak karbohidrat dan terus-menerus hingga menjadi besar. Sampai usianya 3,5 bulan, jagung dapat dipanen. Regeneratif karena jagung memiliki jagung dapat dipanen, yaitu jika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan pucat, maka petani harus menanam kembali sebagian biji dari hasil panennya. Lihat kembali materi tadi. Kira-kira jagung ini termasuk dalam berkembang biakan dengan cara apa? Generatif. Ya, betul. Kenapa generatif? Kenapa dia berkembang biak dengan cara generatif? Kemudian coba siapa yang tahu kira-kira tumbuhan apa saja yang berkembang biak dengan cara generatif selain jagung? Ada kelengkeng, sawit, jeruk, dan mentimun. Ya, bagus. Nah, kemudian kalau tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif, kira-kira tumbuhan apa saja ya? Ayo, Putri. Yang berkembang biak secara vegetatif Ya. yaitu pakis, Betul. mur, jahe, kencur, wortel, pisang, cocor bebek, stroberi, dan rumput. Oke, Bapak akan menampilkan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Sebelumnya, ada yang tahu berapa anggota negara ASEAN? Ada 10. 7. Oh. Oh ya, 10. Oke. Nah, coba lihat gambar ini adalah gambar negara apa? Brunei Darussalam. Ya, betul. Nah, Brunei Darussalam ini kehidupan sosial budayanya. Nah, coba lihat. Kampung Anyar adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Anyar sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduk yang memiliki perahu. Ayo, selanjutnya negara apa? Malaysia, Pak. Ya, Malaysia. Malaysia. Ya, ada yang tahu bagaimana sosial budaya Malaysia? Oke, ada yang tahu sosial budaya negara Malaysia? Ya, ini coba dibaca, Lionel. Malaysia adalah Melayu, Inggris, dan Cina. Ya. Untuk lebih jelasnya, coba simak video berikut. Anak-anak masih ingat apa-apa saja negara anggota ASEAN? Kali ini kita akan belajar bagaimana kehidupan sosial budaya negara anggota ASEAN dan selalu mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Memiliki makanan khas yang disebut cha yang berarti tumisan. Negara ke-9 adalah Vietnam.
Sebagian besar orang Vietnam adalah etnis Kin yang beragama Buddha karena penguasaan dinasti adalah Filipina. Filipina adalah perpaduan antara budaya barat dan timur dan selalu berjabat tangan ketika memberi salam kepada orang lain. Penjelasan mengenai kehidupan sosial budaya dari negara anggota ASEAN. Nah, sekarang coba kalian diskusikan. Sebelumnya coba pilih dulu 2 di antara 10 negara tersebut untuk kalian diskusikan. Coba Lionel, negara apa saja yang kamu pilih, Lionel? Kemudian kalian diskusikan kembali dengan anggota keluarga kalian mengenai kehidupan sosial budayanya. Kalian dalam bentuk Google Form, kemudian kalian kerjakan di situ. Setelah itu kalian kirim dan sudah. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, dibaca. Bahasa Melayu dan Inggris. Itu negara Banyak apa? pengaruh agama Islam dalam kehidupan sosialnya. Malaysia sangat baik. Oh ya, berarti negara Malaysia ya. Oke. Makanan khasnya nasi lemak. Mayoritas penduduk beragam Islam. Pengaruhi oleh Melayu, Cina, dan Spanyol. Agama mayoritas adalah Katolik. Banyak candi batu di negara ini. Terima kasih ya. Kalian sudah diskusi. Materi kita sudah habis. Kita akan melakukan refleksi. Kira-kira kekurangan apa saja ya yang kita lakukan hari ini, pembelajaran hari ini. Mungkin untuk di ruang Zoom ini karena kekurangan sinyal sehingga kita sering keluar masuk room ya. Kemudian juga teman-teman kita juga belum bisa banyak yang bergabung. Mungkin karena kendala sinyal dan hal yang lainnya sehingga mereka belum bisa bergabung. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa bergabung semua. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba di antara kalian yang membacakan kesimpulan apa saja yang telah dipelajari hari ini. Kesimpulannya, negara anggota ASEAN memiliki budaya yang dipengaruhi oleh agama, Ya. budaya barat yang dibawa penjajah dan mata pencaharian penduduk. Terima kasih sudah membacakan kesimpulan kepada Lionel tentang materi pembelajaran hari ini. Nah, Ya, Pak. sebelum berakhir kita melaksanakan evaluasi dulu ya. Evaluasi ini bentuknya pilihan ganda. Kalian kerjakan langsung dalam bentuk Google Form ya, lebih mudah lagi. Jadi kalian Bapak bisa mengetahui siapa saja yang belum memahami materi ini. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Ya, waktu sudah habis. Oke, jawaban kalian sudah terkirim semua. Ya, pastikan terkirim. Nanti Bapak sampaikan hasilnya setelah pembelajaran hari ini. Kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Alfi, pimpin berdoa teman-temannya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alfi. Pembelajaran hari ini setelah berakhir, Bapak harap kalian tetap semangat belajar di rumah. Kemudian rajin membaca buku. Kemudian sering buka materi pembelajaran yang sesuai dengan tema kita. Sehingga kita terus belajar dimanapun kita berada. Ya, jangan lupa menjaga kesehatan, memakai masker, ingat pesan ibu. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.